Jepang bangun perisai untuk melindungi negaranya dari ancaman tsunami. Kira-kira seperti apa itu? Mari kita bahas bersama dalam video kali ini. Jadi siapkan diri kalian karena kita akan menuju kajian di luar batas nalar manusia. Jepang, negara kepulauan yang terletak di cincin api Pasifik, yang merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan juga tsunami. Dengan wilayah seluas sekitar 377.000 km persegi, Jepang merupakan rumah bagi lebih dari 126 juta orang. Keunikan geografisnya sebagai negara yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil menjadikannya sangat rentan terhadap serangan alam. Jadi apa sih alasan sesungguhnya kenapa Jepang rentan terhadap gempa bumi dan juga tsunami? Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama dimulai dari letak geografisnya. Jepang terletak di pertemuan 4 lempeng tektonik besar, yaitu ada lempeng Pasifik, lempeng Filipina, lempeng Eurasia, dan juga lempeng Okhotsk. Aktivitas tektonik di daerah ini sering memicu gempa bumi dan juga letusan gunung berapi. Selain itu, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Jepang terletak di sepanjang cincin api Pasifik, sebuah wilayah yang dikenal dengan aktivitas vulkanik dan seismik yang tinggi. Ini membuatnya menjadi salah satu tempat paling berisiko di dunia untuk bencana alam. Sebagian besar Jepang terdiri dari pegunungan dan pegunungan-pegunungan tinggi yang melintasi pulau-pulau mereka, dengan wilayah pesisir yang padat di sepanjang pantai mereka. Ini meningkatkan resiko tsunami saat gempa bumi terjadi di lepas pantai. Tsunami terbesar yang pernah melanda negara Jepang terjadi pada 11 Maret 2011 yang juga dikenal sebagai tsunami Tohoku atau Great East Japan Earthquake Tsunami. Tsunami ini dipicu oleh gempa bumi berkekuatan 9,0 skala Richter yang mengguncang lepas pantai timur Jepang di wilayah Tohoku. Gempa bumi ini merupakan salah satu yang terkuat yang pernah tercatat di Jepang dan menyebabkan gelombang tsunami setinggi lebih dari 40 meter yang menghampar pesisir pantai. Tsunami Tohoku menyebabkan kerusakan yang luas di wilayah tersebut, termasuk kota-kota dan juga desa-desa di sepanjang pantai. Gelombang tsunami menghancurkan ribuan bangunan, menewaskan lebih dari 15.000 orang dan melumpuhkan Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant yang mengakibatkan bencana nuklir yang parah. Peristiwa tsunami Tohoku ini telah mengubah paradigma Jepang dalam penanganan bencana alam. Negara ini meningkatkan sistem peringatan dini, infrastruktur anti-tsunami, dan pendekatan dalam manajemen bencana secara keseluruhan. Tsunami Tohoku juga menjadi pengingat bagi dunia akan kekuatan alam yang dahsyat dan juga pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam yang mematikan. Pembangunan tembok anti-tsunami. Pemerintah Jepang telah lama menyadari ancaman yang dihadapi oleh negara mereka dan telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi penduduk dan juga infrastruktur mereka dari dampak bencana alam. Salah satu solusi yang telah diimplementasikan adalah pembangunan tembok anti-tsunami di sepanjang pesisir. Pembangunan ini telah dilakukan sepanjang tahun di berbagai wilayah pesisir Jepang yang rentan terhadap serangan gelombang tsunami. Berbagai proyek pembangunan tembok ini telah dilakukan di berbagai waktu dan juga lokasi, tergantung pada tingkat resiko dan juga prioritas pemerintah setempat. Sebagai contoh, beberapa tembok anti-tsunami yang terkenal adalah tembok anti-tsunami di Pelabuhan Hamburg, Kota Hamburg, Prefektur Aichi. Merupakan salah satu pelabuhan penting di prefektur Aichi, di mana tembok anti tsunami di sini dibangun untuk melindungi infrastruktur pelabuhan dan kota dari potensi gelombang tsunami yang terjadi akibat gempa bumi
di lepas pantai. Kemudian ada tembok anti tsunami di kota Kamaishi, prefektur Iwaate. Kamaishi merupakan kota pesisir di prefektur Iwate yang terkenal karena gelombang tsunami yang menghancurkan pelabuhan dan sebagian besar wilayah kota pada saat tsunami Tohoku tahun 2011. Sejak saat itu, tembok anti tsunami yang tinggi dan juga kuat telah dibangun di sepanjang pantai kota untuk melindungi penduduk dan infrastruktur dari serangan tsunami di masa depan. Kemudian ada tembok anti tsunami di kota Miyako, prefektur Iwate. Kota Miyako juga terletak di prefektur Iwate dan mengalami kerusakan parah akibat tsunami Tohoku. Tembok anti tsunami yang tinggi telah dibangun di sepanjang pesisir kota sebagai bagian dari upaya rekonstruksi dan juga pencegahan bencana alam. Pernahkah kalian bertanya-tanya gimana sih teknik pembangunan dari tembok anti tsunami ini? Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait pembangunan tembok anti tsunami yang berada di Jepang. Yang pertama, mereka melakukan identifikasi wilayah rentan sebelum membangun tembok anti tsunami. Wilayah-wilayah yang paling rentan terhadap potensi serangan tsunami diidentifikasi. Hal ini melibatkan pemetaan pantai, analisis topografi, serta mempertimbangkan sejarah dan risiko potensial dari aktivitas gempa bumi dan juga tsunami. Kemudian, mereka juga melakukan desain struktur yang kuat. Tembok anti tsunami harus dirancang untuk menahan tekanan eksternal yang sangat tinggi yang disebabkan oleh gelombang tsunami. Struktur harus kuat dan tahan terhadap gaya-gaya yang dihasilkan oleh air yang bergerak cepat. Seringkali dengan menggunakan bahan-bahan konstruksi yang tahan terhadap air asin dan juga korosi. Kemudian mereka juga melakukan pengecekan terhadap tinggi dan panjang tembok. Tinggi dan panjang tembok anti tsunami biasanya disesuaikan dengan ketinggian dan panjang gelombang tsunami yang dapat diperkirakan. Tembok ini seringkali memiliki ketinggian yang signifikan, kadang-kadang mencapai puluhan meter, terutama di wilayah-wilayah dengan potensi gelombang tsunami yang tinggi. Selanjutnya, ada integrasi dengan sistem peringatan. Pembangunan tembok anti tsunami biasanya juga berjalan seiring dengan pengembangan sistem peringatan dini yang canggih. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi gempa bumi atau aktivitas laut yang dapat memicu tsunami, memberikan peringatan kepada penduduk setempat untuk segera mengambil langkah-langkah evakuasi yang diperlukan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai material utama dari tembok anti tsunami di Jepang. Material utamanya adalah beton bertulang, yang merupakan bahan konstruksi yang paling umum digunakan dalam pembangunan tembok anti tsunami. Beton ini biasanya diperkuat dengan baja tulangan untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanannya terhadap tekanan air yang tinggi selama serangan tsunami. Kemudian, beton bertulang juga dinilai memiliki ketahanan terhadap korosi yang baik, yang sangat cocok untuk digunakan di lingkungan pesisir yang terpapar air asin. Kemudian, beton bertulang juga memiliki kemampuan membentuk struktur yang beragam. Karena beton sendiri dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk dan ukuran sesuai dengan desain yang diperlukan. Yang terakhir yang menjadi pertimbangan adalah biaya yang terjangkau. Meskipun biaya pembangunan tembok anti tsunami bisa menjadi tinggi, tapi beton bertulang umumnya merupakan pilihan yang lebih terjangkau jika kita bandingkan dengan beberapa material alternatif yang mungkin jauh lebih mahal. Kontroversi. Pembangunan tembok anti tsunami di Jepang juga telah menimbulkan beberapa kontroversi, terutama terkait dengan dampak lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Beberapa masalah kontroversi yang sering muncul yaitu termasuk dampak lingkungan. Pembangunan tembok anti tsunami dapat menyebabkan gangguan terhadap ekosistem pesisir, termasuk habitat satwa liar dan juga ekosistem laut. Kemudian, ada kontroversi terkait pembebasan tanah dan penggusuran. Proyek pembangunan tembok anti tsunami sering membutuhkan pembebasan tanah yang luas yang dapat mengakibatkan penggusuran penduduk lokal dan kehilangan mata pencaharian. Yang ketiga, ada efektivitas relatif. Meskipun tembok anti tsunami dapat memberikan perlindungan langsung terhadap gelombang tsunami, beberapa ahli mengkhawatirkan bahwa struktur ini mungkin tidak efektif dalam mengatasi perubahan iklim jangka panjang
yang dapat meningkatkan frekuensi atau intensitas bencana alam. Pembangunan tembok anti tsunami adalah bagian dari strategi yang lebih luas yang diambil oleh Jepang untuk melindungi diri dari ancaman bencana alam yang seringkali melanda negara tersebut. Dengan memadukan teknologi canggih, pemahaman mendalam tentang karakteristik bencana, dan partisipasi aktif masyarakat, Jepang terus berupaya untuk meningkatkan kesiapannya dalam menghadapi bencana alam yang tidak terduga. Bagaimana menurut kalian? Apakah mungkin jika tembok anti tsunami juga dibangun di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Anyway, terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. See you in the next video dan salam perkasa.